menungso urip iku kudu kerja, pingin urip sing mulya kudu ngrasake rekoso. Ayo kabeh kanca-kanca bareng-bareng golek arsa, ben iso urip mulya lan nyenengke wong tuwa. Ora usah gengsi urip ning donya iki, rejo iku padha ae. Arep sing panasan apa sing ra kudanan, sing penting ora haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mukidi? Alhamdulillah. Izinkan kami membuka maskernya agar suaranya dapat terdengar lebih jelas. Iya, Pak Mukidi, sebelumnya saya memperkenalkan saya terlebih dahulu ya. iya. Nama saya Irfan. Saya alhamdulillah dapat karunia mengajar di Al-Wahid. Dan saat ini saya berusaha membuat tayangan yang edukatif, yang inspiratif di YouTube channel. Iya. Nah, nama YouTube-nya itu Irfan Al-Wahid Channel. Iya. Jadi di program, nama programnya itu sendiri yaitu Gue Bodo Amat. Iya. Artinya saya Irfan bodoh banget Pak. Nah, artinya apa? Karena saya bodoh artinya harus belajar banyak kepada orang. Iya. Siapapun itu, kalangan manapun dia. Nah, termasuk ini saya ingin belajar dari Bapak ya. Iya. Narasumber kita nih hari ini. Saya ingin tahu pengalaman hidup Bapak. Ya. Iya. Bapak usianya mohon maaf saat ini Saya usianya sekarang 73 tahun. 73 tahun. Nah, itu kan luar biasa. Iya. Pasti memiliki fase-fase kehidupan ya. Kemudian pengalaman-pengalaman yang Bapak geluti ya selama usia tersebut. Nah, sebelumnya supaya lebih kenal lebih jauh Bapak, silahkan memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian usia dan lain sebagainya. Silahkan Pak Mukidi. Saya namanya Bapak Mukidi. Lahir di Yogyakarta. Maaf sebelumnya ada panjangnya, Mukidi doang? Mukidi doang. Mukidi doang. Oke, ya, oke. Ya. Ya, silakan Pak. Lahir 21 Juli 1948 100. di Yogyakarta Kulon Progo. Oh, Yogyakarta Kulon Progo. Saya tahunya Borobudur, Pak. Nah, itu kemananya, Pak? Jauh sekali. Saya Jauh. itu jadi ini ke arah timur dari Purworejo kira-kira 34 kilo. 34 Iya. kilo. Jadi dari Kota Wates, namanya Kota Watesnya itu kabupaten, Hmm, itu kira-kira cuma 1,5 kilo. 1,5 kilo. Iya. Oke. Termasuk saya di kota. Ya, ya, ya. Menarik ini, Pak. Nah, boleh. Sebelumnya Bapak itu memang wah, darah Jawa kental sekali ya. Nah, boleh Pak menceritakan sebelum ke pengalaman kerja yang pertama Bapak, mungkin latar belakang keluarga Pak, boleh dijelaskan. Latar keluarga saya, ibu bapak saya itu ya seorang petani dan pedagang Iya. pakaian secara kecil-kecilan. Bapak dulunya tukang menjahit Menjahit. dari kampung ke pasar. Hmm, Cukup lumayan jauh, Iya, sekitar iya, iya. 15 kilo, 10 kilo itu Iya. di Pasar Temon maupun di Pasar Karangbuluh. hmm. Ya. Ya untuk makan sehari-hari kalau zaman dulu susah, makan kita terbatas, terjatah, Ya, ya, ya. karena kita mengingat hasilnya cuma kecil. Hmm. Petani juga cuma punya sawah sedikit, lagi itu untuk tanam palawija, Oh. untuk padi aja nggak bisa. Karena kita kepingin punya padi, tanah itu kita gali Hmm. sepanjang kurang lebih ya
40 meter tuh kita gali kira-kira 40 meter. ya panjangnya. Kita gali kira-kira lebar 2,5 atau 3 meter. Iya. Itu kita gali, kita naikkan, terus itu kita tanemin padi. Iya. Artinya betul-betul menggarap ya. Iya, baru menggarap ya. Luar Tadinya biasa. karena kita nggak mau menggarap, dulunya digarapin orang dari gunung. Iya. Cuma suka ditanamin kacang singkong racun gitu. Singkong racun. Iya. Nah, terus itu setelah kita agak besar, kira-kira SD itu tanah kita ambil, kita kerjain sendiri. Tanah itu tadinya bekas sekolahan zaman Belanda. Jadi di situ di bawah ada hampir batas tanah itu ada bata-bata yang ditanam di bawah. Jadi ketahuan waktu kita mau gali tempat padi itu, bikin tempat padi. Iya. Memang pikir jalan. Iya. Memang waktu itu kita agak susah. Jadi kalau SD-nya aja kalau sekolah kita jalan kaki. Oke. Iya. Betul. Buat makan aja ya. kita punya keluarga banyak, paling udah ditaruh di piring. Paribasanya nasi 5 sendok, sayurnya bisa 1 mangkok. Iya. Banjir dong ya. Oke, menarik Pak Mukidi. Tadi sudah cerita banyak soal latar belakang keluarga Pak Mukidi. Nah, sekarang boleh Bapak Mukidi sebelumnya itu memperoleh pendidikan di mana dulu, Pak? Saya pertama waktu SD-nya di SD Ganisius. SD Ganisius. Ganisius itu Katolik. Katolik, Iya. ya. SMP-nya juga SMP Katolik. SMP Katolik. Ya. Nah, terus kita masih berlanjut ke SLTA. SLTA-nya? SLTA ke Semeako. Jadi itu? Semea itu jurusan koperasi. Udah lulus, nah saya bantu orang tua, suka tanam cabai. Kurang lebih ya sekitar 1.800 meter itu kita tanam sama abang saya. Oh, Cabai gede. Iya. Terus itu orang tua lihat saya, waduh, temennya pada kuliah. Akhirnya saya dikuliahin. Oh, di mana Bapak kuliah? Di IKIP PGRI Wates. PGRI Ya. Wates. S1-nya ya, Pak ya? Oh, belum nyampe saya. D3. Baru tingkat kedua pertengahan saya udah keluar karena melihat orang tua Iya. terlalu berat Terlalu biayain berat saya. biaya. Iya. Waktu itu kan cari makan susah sekali. Artinya terpaksa putus kuliah karena demi keluarga juga ya, iya. perekonomian keluarga. Nah, Oke. terus itu ada pendaftaran militer. Saudara saya ada yang ngikut itu di Cempaka Putih, Ya. Jakarta. Atau saya diajak. Waktu itu kita ya kalau zaman dulu kan sistem harus pakai pelicin. Nah, itu udah habis-habisan dah. Iya. Saya sampai itu waktu itu orang 7 orang itu yang bisa gol cuma saya sebenarnya. Tapi kan saya bagian seni. Bagian seni kan termasuk di depan ya kan bikin jembatan. Maka waktu masih anget-angetnya Irian Barat itu. Makanya saya mundur. Setelah mundur saya kerja di percetakan Angkatan Darat di Kuitang. Saya bagian lipat. Waktu itu kan mau pemilihan kepala regu mandor lah. Jadi yang melaksanakan kan sistemnya buruan. Kita punya anak buah sekitar 150. Karena waktu itu dipegang orang dalam, gajiannya nggak beres. Akhirnya itu sistem lomba. Saya nomor 2, yang dari anak Sukabumi itu Dharma sama Udin nomor 34. Anak 1 anak Makassar, dia nggak sanggup. Terus akhirnya saya sama anak berdua itu bertiga saya pegang. Itu sistemnya cuma uang makan tiap hari. Jadi hasilnya kita catat terus. Ntar gajian itu dikumpulin sampai setengah tahun. Tapi insya Allah karena kita ya sifatnya jujur, jadi terbuka kita. Kamu dapat berapa? Kemarin paman dapat 1.000, hari ini berapa? Kita tunjukin jumlahnya terus aja. Sampai di situ berapa tahun? Kira-kira 1,5 tahun.
proyek habis, jadi waktu itu matematika pertama keluar. Matematika. Iya, dulu namanya bukan matematika, kan berhitung atau apa dulu. Iya. Terus keluar matematika. Iya. Nah, karena saya situ sebagai mandornya, saya dikasih hadiah buku 1. Buku itu saya kasih adik saya yang ada di Wates. Terus ditanya sampai Departemen Pendidikan, kok kamu punya buku itu? Buku itu dari abang saya karena kerja di percetakan. Ini kalau nggak ada buktinya, ada capnya lah pemberian. Oke, menarik Pak Mukidi. Nah, sebelumnya saya ingin tahu Pak Mukidi ini berkeluarga, sudah berapa anak, kemudian cucu mungkin? Jadi kita berkeluarga tahun 74. Tahun 74 ya. Berkeluarga. Punya anak 1 tahun 76. Ya. Terus 79 itu yang perempuan. Terus yang ketiga laki-laki. Itu tahun 81. Ya. Saya punya anak 3, cucu sekarang 8. 8. Ya. Alhamdulillah. Yang 2 di Jakarta. Tapi menantu, yang 1 anak saya lagi. Terus yang perempuan yang tinggal di sini. Terus yang 1 tadinya juga Jakarta di Polres. Ya kerjanya udah banting tulang lah. Tadinya juga pernah kuliah di ISM, Indonesia Science Management Pasar Minggu. Karena orang tua sibuk untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Waktu peresmian lulusan, saya tidak bisa ngadirin. Oh, wisuda ya? Wisuda. Saya tidak bisa ngadirin. Kita nggak tahu anak ranking pertama. Ranking pertama padahal ya. Terus anak cuma telepon, Pak, saya tidak pulang. Langsung diajak ke puncak. Iya. Jadi karena saya bertanggung jawab mencari nafkah untuk urusan anak, jadi saya nggak bisa ngadirin. Pastinya Pak. Oke. Ya. Oke Pak. Tadi sudah perihal keluarga, sekarang kembali ke pengalaman kerja Pak. Pertama kali Bapak bekerja, yang mungkin bisa lebih detail lagi. Bapak mulai bekerja awalnya itu tahun berapa? Tadi sepintas dengar pernah Bapak juga nukang segala ya. Jadi semua jenis pekerjaan sepertinya Bapak sudah coba ini. Wah, luar biasa. Boleh Pak, silakan Pak. Jadi saya setelah dari percetakan di Catop, saya nganggur, terus saya diajak orang untuk bangunan bikin kolam renang dan puaskur di Kebayoran Lama tahun 70-an. 70-an Kebayoran Lama. 72. Ya. Oke, ya. Di situ saya kuli biasa. Jadi kerjanya saya juga karena saya ya termasuk orang yang ulet lah. Kerjaan apa saja yang halal kita kerjain. Jadi seperti kita diajak borong, ngangkuti tanah untuk nguruk hayu. Intinya tidak ada rasa malu apalagi ada gengsi. Ini Pak yang menggeluti penyakit anak-anak muda sekarang Pak, lulusan SMA yang baru keluar ya. Itu rasa gengsinya terlalu tinggi sehingga hal-hal yang demikian ya, pekerjaan kasar ya, termasuk kuli bangunan dan yang lainnya ya nggak mau coba, padahal tidak ada salahnya dicoba ya. Kemudian itu pun jadi pengalaman hidupnya juga. Ya. Lanjut Pak. Jadi waktu itu ya paman cari duit untuk borong kan, truknya bobos di depan. Kita terpaksa bawa semen tuh. Alhamdulillah badan saya kasih sehat, masih kuat 4 sak itu. Satu saknya 40 kilo. Sekali Pak 4 sak? Sekali dipikul. Innalillahi. Saya nggak sanggup banget tangan saya.
Satu sak aja 40 kilo. Aduh, saya pernah Pak ngangkat untuk sak semen kan 40 kilo Pak. Nggak keangkat Pak. Lanjut Pak. Nah itu kan lebaran kita nggak bisa pulang. Saya suruh jaga di pos itu, jadi bedeng. Saya tidur berdua. Ya karena orang pada kasihan, saya suka dianterin makanan dari depan. Ya kalau di situ makannya juga dulu masih sederhana. Paling nasi sama peda aja jadi. Iya. Terus itu akhirnya saya panggil adik saya untuk membantu. Akhirnya saya pegang mesin molen, mesin pompa air, mesin trailer. Jadi saya bertanggung jawabkan, dipercayain sama bos saya. Jadi waktu itu kan itu bangunan Belanda. Jadi segala sesuatu itu ada suka dites. Kalau nggak sesuai dia harus bongkar. Terus masalah aduan waktu itu dari insinyur sana dihitung. Kalau saya nggak, saya feeling. Jadi sana dihitung waktu dicoba pakai cerobong bentuk kerucut maupun kubus, dia angkat pecah. Kalau saya feeling nggak, angkat serat jadi, maka saya diginiin. Hebat. Sudah selesai situ, bos saya berjanji, namanya Bapak Momot. Di besok kalau kamu Bandung, Yaya itu mandor sekarang. Besok jadi anak buah kamu yang jadi mandor. Kebalik. Ya. Saya di Bandung di Jalan Kartini bangun rumah tingkat untuk SKP. SKP itu sekolah Kepandaian Putri. Kepandaian Putri. SKP. Kalau yang SLTA-nya SKKA. Sekolah Kepandaian Menengah Atas. Apakah itu yang dikelola oleh agama Kristen atau gimana? Asing itu ya? Bukan ya? Itu banyakan ya anak-anak Islam sih. Tapi bukan, kalau zaman dulu kan nggak pakai kerudung. Jadi bukan Nasrani. Bukan. Oh iya. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah itu saya dikasih kepercayaan situ, jaga di situ, terima barang jam 1, jam 3 malam barang saya terima. Tapi kan saya punya kemauan yang tinggi. Jadi apa-apa yang kita hasilkan itu bersih. Ada apa-apa, pamannya bos saya nyuruh ngukur, Pak ini saya kasih flasi jadi penambahan. Pamannya kita colok 2, yang tinggi, yang sedang bagi 2. Nah itu untuk keuntungan leverancer itu dikasih namanya flasi 5 cm. Jadi lebih tinggi 5 cm. Itu keuntungan dari pengirim barang. Itu udah persetujuan antara bos sama leverancer. Iya. Di situ saya masih sambil ngawasin proyek yang ada di Lingkar Selatan. Ya, itu perumahan Brimob. Terus yang ketiga saya masih ngawasin juga di Cimeluit. Di sebelah ITB. Iya. Jadi saya selesai di situ, di Kartini itu saya masih tetap di situ karena menerima barang banyak. Rumahnya tingkat. Kurang lebih bisa lebih dari 50 meter tingkat itu. Nah, terus di situ saya totalnya punya anak buah 350 orang. Masya Allah. Habis sana mandor lagi. Luar biasa, Pak. Di situ saya juga kerja untuk menambah hasil saya. Saya sampai borong kan dulu belum ada keramik, masih tegel. Kita bersihin kan habis dicor itu kan kotor, kita bersihin, kita semir, ntar dihitung per meternya berapa gitu. Iya. Itu sampai tahun 73. 73 ya.
73. Lalu Untuk kan saya punya adik untuk sekolah di rumah. Iya. Sampai orang pada heran, kenapa Bapak bisa sampai kepala sekolah SMP atas sampai yang kok bisa sampai ngirim uang 33.000. Orang dulu kan berharga sekali uang 33 untuk sekolah, untuk modali orang tua, nambah memperbesar dagang orang tua, dagang pakaian. Dari 6 saudara itu saya sendiri yang belum pernah ngalamin dagang pakaian. Bini saya tinggal di rumah. Iya. Ibu saya juga dagang. Sampai sekarang dagang semua. Saya saudara 6 tinggal 2. Yang satu perempuan jadi agen pakaian di Pasar Wates. Iya. Terus selesai dari situ kita nganggur. Nganggur 74 saya nikah. Nikah saya nganggur. Terus bini saya bilang, udah Bapak sekarang cari kerjaan aja lagi. Terus saya ke Bandung nyamper anak buah saya. Jakarta saya dapat kerjaan bikin tembok di perusahaan Banlon. Banlon itu perusahaan pipa paralon, merek Banlon. Sekarang mungkin udah nggak ada ya? Kemungkinan ya tahu dah. Dulu masih dulu waktu saya keluar dari situ tahun 87 atau berapa. Iya. Dari pabrik masih kecil, pabrik masih 1 unit, berkembang jadi 2 unit, jadi 3 unit. Di situ saya ketemu sama mandor saya dulu yang bangunan. Oh kamu udah sekarang kamu masuk aja di produksi. Saya di luar aja gaji udah 750 tahun. Tahun 73. 75 rupiah. Di pabrik cuma 400. Kalau pabrik kan kontinu. Iya. Nah, makanya saya masuk di pabrik aja. Saya ambil bini, terus kontrak. Saya cuma kontrak 1 tahun. Habis itu saya bisa ngumpulin, saya beli kayu kamper, tanah kontrak. Saya bikin rumah panggung. Ukuran 4x9. Saya panggung. Karena situ suka banjir. Makanya kalau anak saya yang paling gede itu suka disebut si banjir. Karena kalau banjir itu bisa setengah tahun. Air pulang pergi. Iya. Nah di situ saya dari operator, setengah tahun saya jadi wakil kepala regu, 1 tahun saja kepala regu, terus makin nanjak. Saya karena kejujuran saya, Lebaran belum pasti pulang saya, saya suruh untuk memperbaiki mesin-mesin yang rusak. Terus yang terakhir saya sebagai supervisor, terakhir saya wakil kepala produksi. Tapi di situ suka sering mogok. Waktu kelima mogok saya bisa ngatasin, yang keenam saya dituduh saya ngasut. Akhirnya saya kena PHK. PHK sampai 1 tahun kita nggak selesai. Kita naik ke panitia persediaan perburuan. Alhamdulillah karena kejujuran saya menang. Menang. Sampai pesangon saya 30% saya kasih penasihat hukum. 149 akhirnya dapat pesangon. Karena saya nggak ngasut. Ceritanya saya pas mogok itu adik saya ipar pulang dari Halim, karena abangnya di CPM sana, nyariin. Pas apel dia 1 kompi bawa mobil bersenjata, disangka saya dilaporin ke Pak Kapolsek, tapi saya tidak bawa. Akhir-akhirnya dari perusahaan masih kecil, 1 unit jadi 2 unit, 3 unit, sampai saya suka
dikasih kepercayaan untuk borong pemindahan mesin dari unit 1 ke unit 2. Itu saya borong. Yang penting tahu jalan. Mesin jalan lagi, masalah saluran air, masalah apanya, saya bisa beresin. Jadi saya punya anak buah, yang bagian listrik saya kasih listrik, yang bagian bangunan saya. Perlu ngangkat mesin, bawa forklift, pasir 1 kubik itu bawa masuk situ. Oke, menarik Pak. Saya sudah mengambil benang merahnya Pak, yang akhirnya membawa kesuksesan hingga saat ini Bapak ya, dimana rumah ya, tanah Bapak ini luas ya, kemudian sawahnya pun luar biasa luas ya, ada tadi berapa ubin, nanti boleh nanti diceritakan ya Pak ya, untuk soal apa harta kekayaan yang akhirnya Bapak miliki sampai saat ini. Nah pemirsa, benang merahnya itu yang pertama ialah keuletan. Nah ini adalah kunci dari kesuksesan. Kemudian yang kedua tadi berdasarkan pengalaman Pak Mukidi, yaitu kejujuran harus senantiasa dipegang teguh sepenuhnya ya. Walau dalam keadaan bagaimanapun juga kejujuran itu yang harus diutamakan pemirsa. Nah itu 2 kunci itu saya rasa itu cukup itu untuk membawa kesuksesan seseorang ya. Jadi selama yang pertama ulet ya, jadi ketika bekerja dimanapun ya ibaratnya kalau bahasa Jawanya lakoni gitu ya. Dilakoni gitu. Apa yang ada kita lakoni. Nah, apa yang ada dilakoni. Jujur, hasilnya halal. Betul sekali Pak. Jadi dilakoni dengan sepenuh hati ya. Ibaratnya pekerjaan yang ada itu kita syukuri dan dilakoni betul-betul gitu. Nah kemudian kejujuran ya, yang tadi kunci yang kedua, itulah yang harus dipegang teguh ya. Karena walaupun ya di masa yang akan datang, orang jujur itu pasti banyak yang akan cari. Kalau misalkan kalian memang memiliki skill, memiliki pengalaman, tetapi tidak adanya kejujuran, tidak akan dicari orang, tidak akan dibutuhkan oleh orang. Oke Pak Mukidi, sebelum kita akhiri, boleh dong ceritakan harta kekayaan yang Bapak miliki saat ini ya, misalkan rumah nih sekarang ya, tanahnya luasnya berapa, terus bangunan rumahnya ini luas bangunannya berapa, kemudian sawah, kebun, boleh Pak? Nggak apa-apa kan Pak ya? Kalau misalkan saya minta hal seperti ini, nggak apa-apa ya? Supaya termotivasi Pak, pemirsa di rumah, wah luar biasa Pak Mukidi. Silahkan Pak. Itu setelah di Banlon, saya juga udah habis keluar kan, terus saya cari kerjaan di pabrik kaca. Kaca mobil di Tangerang. Namanya PT Sinarasa. Saya sebagai operator untuk membuat kaca depan, namanya self sinking. Di situ saya belajar terus kita waktu itu di sana masih ya sederhana lah, sampai cetakan baru sedikit. Saya ikut turun tangan di situ. Akhirnya saya ketemu bos yang suka beli kaca. Dia tertarik sama saya. Karena apa? Saya bisa mencetak mobil kaca kombi VW. Itu kan sukar tuh yang kecil, yang bulat gitu ya, yang depan, yang gini. Terus itu ya saya diajak, Pak mau nggak kerja sama saya? Mau gaji berapa? Waktu itu saya di Tangerang udah dikasih 100.000. Berani nggak 2 kali? Berani. Saya deket. Kalau waktu di Tangerang kan di Bumi Mas 5 jauh. Terus saya di perusahaan pabrik kaca di Jalan Kamal 1. Terus saya namanya Aon. Di Tangerang itu ya? Sekarang udah pindah, itu yang udah pindah ke Kapuk Kamal. Iya. Di situ bikin mesin kaca depan. Jadi saya nembak dari Tangerang. Bos saya itu bikin nggak jadi, yang namanya perusahaan itu. Pak gimana, terserah, saya udah nyerah. Bos sudah nyerah, ya udah
saya yang harus bikin. Maksud saya bukan bagian teknik saya. Iya. Orang lulusannya SMEA. Kami karena keteguhan kita, keulatan kita suka ngeliatin, memperhatikan gimana caranya. Alhamdulillah jadi. Kaca itu sampai cetaknya ratusan. Ya, ada kombi, ada DX, ada Corolla, ada macam-macam. Luar biasa ini. Ada kaca Damri. Kita nyetorin ke Ruhak yang tipenya 308 gede itu. Itu pasti tebal milinya itu. TV tebel. Berapa Ya, mili itu? 6 mili. 6 mili ya? Iya, 6 mili. Terus di situ lama-lama saya bisa berkembang. Dari hasil di pabrik paralon di Banlon itu kita tabung. Jadi kita mengingat kita orang nggak punya. Kita kepengen hari tuanya kita enak. Kita nggak kerja di swasta, kita nggak punya pensiun. Betul. Bagaimana kita supaya bisa tuanya enak. Ya. Punya pensiun tapi buat sendiri. Ya, itu dia. Akhirnya mulai tahun 79 saya udah bisa bikin rumah. Terus tahun 85 saya beli tanah lagi. 2 tahun kemudian kita bangun kontrakan. Boleh rumah luasnya ini berapa meter kali berapa meter, Pak? Rumah saya pertama itu 5x9 di Jakarta. Terus saya beli lagi 85 itu di tanah sawah. Di mana itu, Pak? Saya tinggalnya di RT 10, belinya di RT 7 itu cuma seberang jalan. Itu pondasinya satu begini. Dalam sekali? Ya dalam, karena sawah. Kita karena ulet ya kita timbun aja, lama-lama kita nggak gas pitangnya gede untuk ngisi. Jadi kita mengurangi kos untuk beli bukan. Akhirnya jadi kira-kira tahun 88. Karena saya udah kerja lagi, itu sambil kerja di Tangerang gaji kecil, itu kita bangun itu naik kap. Mertua pulang mau tanam padi itu pulang. Terus saya pernah hasil kecil, saya bangun sendiri itu. 4 pintu itu 1 tahun baru jadi 4 pintu itu. Pertama saya ngontrakin 25.000. Itu udah termasuk mahal di situ. Tapi termasuk kontrakan yang mewah. Biarpun lantainya waktu itu masih plesteran. Masuk sini saya kasih jalosi barang ini saya kasih ram nyamuk. Jadi orang-orang pada betah. Ya sampai sekarang di Jakarta masih ada 2 rumah. Yang rumah tingkat depan itu 4x9 saya tinggali anak mantu saya sambil nungguin kontrakan sambil dagang di sana. Rumah yang di Jakarta sendiri masih ada sekarang atau sudah? Rumah yang di Jakarta masih ada. Yang nempatin anak mantu saya yang gitu. Kedua. Terus di sono saya kontrakin ada 8 pintu di Jakarta itu. Luar biasa. 8 sebagai pintu. Anak yang bungsu 1, ini yang nungguin karena dia saya kasih nggak ditempatin, dikontrakin juga. Jadi rumah yang saya tinggalin dulu saya suruh nempati sekarang, ya rumah dia dikontrakin. Yang 8 pintu itu 1 pintunya berapa per bulannya? Saya itu orangnya ya karena dari orang kecil kita nggak tega. Sampai sekarang insya Allah masih bertahan. Berapa? Yang paling murah itu 600.000. 600.000. Udah sama listrik air? Itu bersih saya. Bersih. Berarti sama listrik air ya? Iya. Bersih ya? Bersih pokoknya. Saya nggak mau tahu yang penting bersih. Di Jakarta itu? Iya. 600? Iya. Kalau di Tangerang sekarang bisa 1 juta lebih. Makanya nggak mungkin itu. Iya. Itu sekarang itu 3 kamar. Sekarang udah keramik semua. WC 1 pintu 1 pintu. Iya. Saya orangnya nggak 3. Lihat, saya juga ngalamin begitu. Kalau kita mau nikin, liatin kondisi begini.
Yang kontrakan lain udah pada kabur semua. Alhamdulillah masih utuh. Ada yang udah 25 tahun. Waktu mau saya bangun, saya suruh pindah. Pak, ntar saya kalau mau balik lagi. Sampai sekarang masih. Oke, nah selain di Jakarta, kemudian di Purworejo ini Pak, silahkan Pak diceritakan. Ya. Rumahnya luasnya berapa, bangunannya? Rumahnya, bangunannya ya cukup luas sih. Ya? Makanya ya. Ini antara 9 kali 12. 9 kali 10 lah. Ya. 9 kali 10. 9 kali 10. Belum gudang belakang. Ya. Ya. Dulu, wah pengalaman saya banyak. Saya itu karena dulunya tuh kecil tuh suka pelihara sapi. Saya pulang dari Jakarta 97. Iya. Saya setelah itu udah bangun terus saya bata semua ini saya bikin sendiri. Yang dinding ini? Iya. Luar biasa. Saya 3 kali bangun, selain itu masih beli saya. Iya. Saya bakar di depan ini 10.000. Dari batanya bikin sendiri, ngebangun temboknya sendiri juga? Iya, sama mertua. Geleng-geleng kepala saya, Pak. Percaya nggak? Saya bangun rumah itu memperbaiki 3 orang. Saya, bini saya, anak saya perempuan. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ini luasnya berapa sih, Pak? Luasnya untuk ini tanah yang ini kan punyaan Pak Le di Bandung. Itu saya beli ini 750 meter. 750 meter. Kalau itu peninggalan dari mertua itu. Iya. Kalau saya dulu dapat warisan dari orang tua di Wates pinggir jalan tahun 1912 itu saya jual laku 300 juta. Tapi orang tua kan pernah pesen, kamu kalau jual tanah kalau bisa harus dibeliin tanah, kalau bisa 2 kali 3 kali lipat. Itu susah banget itunya amanatnya. Iya, tapi memang kayak gitu kan nggak habis tanah, nggak habis. Terus akhirnya itu saya beliin tanah, sekarang udah ada 4 tempat. Iya. Plus minusnya 4.500 meter. 4.500 meter, artinya kan 4,5 hektar. Tadinya saya jual cuma 600 meter di Wates. 600 meter dijual di Wates, kemudian di Purworejo jadinya. Nah kalau di Purworejo kira 3.000-an. 3.000-an. Ini kalau yang pinggir jalan saya beli sendiri. Jadi saya punya perhitungan. Saya kepengen pulang kampung. Sebelum pulang kampung saya udah beli tanah dulu. Ini pinggir jalan. Dulu harga 7,5 juta. Iya. Udah sekitar 30 tahun yang lalu. Apalagi yang namanya investasi tanah, itu setiap tahun pasti naik. Iya. Makanya jangan berinvestasi yang tidak bergerak. Maksudnya yang bergerak. Ya. Salah ya, beli mobil, beli kendaraan. Nah itu jangan berinvestasi itu kepada yang tidak bergerak ya, seperti rumah, tanah, kemudian kos-kosan, sawah ya, ladang, kebun dan lain sebagainya. Saya rasa ini cukup Pak, ini luar biasa ya. Walaupun memang hanya obrolan biasa saja, tapi mudah-mudahan ini menginspirasi pemirsa di rumah ya. Terima kasih. Itu ya, itu waktu di pabrik kaca mobil. Iya Pak. Saya itu dijanjin kalau udah 10 tahun ntar saya naikin kan. Saya kasih hadiah naik haji. Terbukti tidak. Saya tiap tahun cuma dikasih motor baru, tapi yang lama diambil. Akhirnya saya mengundurkan diri. Karena rahmat dari Allah, kita kasih cobaan sakit. Terus kita pulang, kita tekun beribadah. Alhamdulillah Allah ngasih, kita sehat walafiat lagi. Kalau saya kepengen mewah, orang beli ini, beli itu, saya enggak.
Saya punya tujuan besok hari saya tua tidak melangsak, anak bisa. Saya bisa pada berusaha baik, jujur. Anak saya bertiga itu pada dagang semua. Oke Pak, luar biasa ini Pak. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengizinkan masih umur panjang. Sebetulnya jatah saya mau naik haji tahun 2022. Saya daftar haji dari tahun 2012. 2012, terus nanti insya Allah 2022 naik haji. Ya, ini karena ada mudah-mudahan. Mudah-mudahan masih kasih umur panjang, baru pun tahun 24-23. Mudah-mudahan bisa menemukan pada haji. Amin, 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 amin. Ya, kami doakan Pak, pemirsa ya, dan juga saya, mudah-mudahan impian Bapak untuk pergi ke Baitullah ya, menunaikan rukun ya, rukun Islam yang terakhir ya. Nah, ini luar biasa, beribadah haji, mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Ya. Mungkin kita akhiri saja Pak untuk perbincangan sederhana kita ini. Mudah-mudahan ya, sekali lagi pemirsa, pembicaraan kita berdua ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya ya, umumnya untuk pemirsa di rumah. Dan sebelum saya tutup, saya memohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun ada perbuatan saya yang tidak enak di hati Bapak ya, ada sedikit ketersinggungan misalkan, nah itu mohon maaf yang selebar-lebarnya. Jazakumullah wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.